Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillah nabda wa alaihi natawakal. Teman-teman yang saya cintai, bahwasanya kita ketahui bersama rukun Islam itu ada 5. Yang pertama kita ketahui syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, puasa, dan haji. Beberapa hal ini kalau kita audit kepada diri kita, syahadat rata-rata kita sudah syahadat. Kalau dari kecil kita sudah syahadat, sudah Islam dari kecil. Kalau yang baru masuk mu'allaf berarti beliau masuknya sudah komitmen dengan Allah, sudah syahadat. Kita tidak akan membahas hal itu. Yaitu yang kedua, sholat. Nah, sholat ini amalan af'alul mahsusah bada'a min takbiratul ikhram maftuhun wa muftadahu bisalam. Perkara yang khusus dimulai dari takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Wa fihi qiraatul Fatihah, dan di dalamnya dipastikan harus ada bacaan suratul Fatihah. Itu sholat. Yang menjadi pertanyaan, af'alul mahsusah, perkara yang khusus. Khusus itu apa? Di antaranya satu, dia harus muslim. Kalau ada orang non muslim, mohon maaf, dia melakukan gerakan sholat, nggak dihitung sholat. Yang kedua, sholat itu wajibnya harus berwudu. Maknanya wudu itu menjadi wajib karena apa? Wajibnya sholat. Malam yatimul wajib illa bihi wa wal wajib. Segala sesuatu yang menjadikan kesempurnaan ibadah itu, maka sesuatu itu menjadi apa? Wajib. Tadinya sunnah saja itu wudu. Kalau kita mau sholat jadi wajib. Oleh karena itu wudu kita bahas. Sebelum kita membahas wudhu, wudhu itu menggunakan media apa? Air. Oleh karena itu kita di pagi, ini pagi ya, yang lihat pagi-pagi ini ya, maka kita akan diskusi tentang air, yaitu bab toharoh. Kita ambil, ini ada sebuah kitab yang sangat luar biasa. Kitabnya apa? Yaitu kitab yang ditulis oleh Dr. Jamal Dasuki. Ternyata yang nulis ada 2. Yang kedua adalah Dr. Ramadan Abdullah As-Sawi. Beliau itu dosen dari Jami'atul Azhar, Kuliatus Syariah wal Qanun, Tafanal Ashraf. Nah, ini beliau ngajar di sana dan beliau mengarang kitabnya. Apa yang ditulis? Ahkamul ibadat fil fiqh Islami. Hukum-hukum tata cara ibadah di dalam perspektif hukum Islam. Apa yang kita bahas? Yaitu yang pertama, babut toharoh. Bab yang menerangkan tentang bersuci. Yang bersuci apa? Di sini. Nah, kita yang pertama, apa sih bersuci itu? Maknanya dikatakan oleh pengarang kitab ini apa? Khulusul adnas. Khulusu minal adnas sawa'un kana hasiyan au ma'nawiyan. Menghilangkan najis, baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang nampak bagaimana? Ini mohon maaf, kita kena, seandainya kita kena tai tikus, nampak, kelihatan. Ada loh najis yang tidak nampak. Kita ambil contoh. Anak kita kencing di sini, ini hukumnya najis. Anak laki-laki kita kencing di sini, oh ini hukumnya najis. Anak perempuan kita, oh najis. Tapi pas sudah kering kan nggak kelihatan. Maka ada najis yang tidak kelihatan. Maka di sini akan kita bahas najis itu bersuci itu adalah menghilangkan dari najis baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Nah, di sini langsung salah satu media kita bersuci itu adalah air. Maknanya ada media lain. Barangkali kita akan membahas di next time yaitu media lain. Media yang pertama adalah air. Lah air itu dikatakan oleh ulama, dikatakan oleh di kitab ini bahwasanya air itu macamnya ada 4. Ini diingat-ingat ya, air itu macamnya ada 4. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ma'ul mutlak, yaitu air mutlak. Yang kedua adalah ma'ul musammas, air musammas. Yang ketiga adalah ma'ul mustakmal, air bekas kita bertoharoh atau bersuci. Yang keempat adalah ma'un najasah, air najis. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, air mutlak.
Maknanya air mutlak itu apa? Air mutlak itu tahurun li nafsihi wa mutahhir li ghairi. Maknanya zat dia suci dan dia mampu mensucikan yang lain. Itu air mutlak. Ternyata air mutlak itu diterangkan di sini ada 7. Nah, maknanya kalau ada 7 air ini kita boleh dipakai untuk berwudu atau bertoharoh. Wudu, mandi atau apa boleh. 7 air ini apa? Yang pertama dikatakan di sini ma'us sama, air apa? Air hujan, air langit begitu. Bahkan di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yunazzilu 'alaikum minas sama liyutahhirukum bihi. Maka kami itu menurunkan air dari langit alias air hujan untuk mensucikan. Bahkan ini saya diajarkan oleh para guru-guru saya. Orang itu kalau lama, mohon maaf, tidak memiliki keturunan, maka disunnahkan apa? Mandi air hujan. Ini suami istri yang berantem apa, sukanya apa? Mandi tuh bareng hujan-hujanan. Jangan di luar juga. Di dalam apa ini, rumah yang tertutup begitu sehingga kita berdua. Insya Allah terbersihkan. Terbersihkan dari apa? Makna yang tidak kelihatan tadi. Mungkin ada jinnya atau apa. Ini orang-orang anak yang bandel suruh hujan-hujanan tidak masalah ini. Maka air yang pertama dikatakan yang boleh untuk bersuci yaitu air hujan. Sehingga kalau ada air hujan kita langsung wudu boleh. Itu air yang pertama. Lalu apa air yang kedua? Air yang kedua adalah ma'ul bahar, air laut. Air laut ini dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, huwa tahurun ma'uhu halalun mayyitatuhu. Dia airnya suci dan bangkainya yang ada di dalam laut itu halal. Kita ambil contoh, kita menemuin ikan tongkol di laut. Itu sudah mati, belum kita sembelih, dia halal, bangkainya kita makan. Maknanya ada makhluk yang ada di laut itu halal. Dan diterangkan oleh muallif kitab ini, laut itu luar biasa. Bahkan 70% di dunia ini, 70%-nya itu laut, 30%-nya darat. Maknanya apa? Laut kita sangat luas. Bahkan di sini, laut ini apa yang terjadi? Di dalamnya luar biasa. Ada di daerah Iskandaria. Dipertemukan dua air laut yang berbeda, maka ini tidak bisa menyatu. Ada air yang di sini agak warnanya kecoklatan, ini agak bening, tapi tidak mungkin bersatu. Itu memang diterangkan di dalam Al-Quran. Bahkan di dalam laut itu ada gunung api, ada air sungai di dalam laut. Maka di laut itu sesuatu yang sangat luar biasa. Berapa persen sih yang kita ketahui tentang dunia laut? Hanya kecil sekali. Tetapi di sini fokus kita bukan tentang lautnya, fokus kita bahwasanya air laut itu adalah suci dan mensucikan. Maknanya kita boleh toharoh dengan apa? Yaitu air laut. Kita ke pantai, kita mau sholat, ya udah langsung aja wudu. Apakah kita boleh sholat dalam keadaan basah? Boleh. Apakah kita boleh sholat dalam keadaan, mohon maaf ini, lengket-lengket karena kena air asin? Boleh. Kita harus memahami hal itu. Maknanya air laut boleh dipakai untuk berwudu. Apa yang ketiga? Air mutlak yang ketiga yaitu ma'ul anhar, yaitu air sungai. Nah, di sini diceritakan oleh muallif kitab karena beliau dari Mesir, beliau menceritakan apa? Yaitu salah satu sungai terbesar di dunia, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil itu dimiliki oleh 9 negara. Ethiopia dan negara-negara apa, Sudan, termasuk Mesir di dalamnya. Nah, beliau itu di Sungai Nil itu ada konsensus pembagian air dan lain sebagainya. Ada persatuan negara Nil ini untuk membahas Sungai Nil ini. Tetapi Sungai Nil ini dikatakan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Bahwasanya dulu tatkala Sayyidina Amr bin As diperintahkan oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur di Mesir. Pada saat itu beliau tatkala keluar rumah, dia jalan-jalan, kalau bahasa sekarang ta'riful maidan, menguasai daerah setempat ini.
kemudian beliau melihat sesuatu pemandangan yang sangat aneh di Sungai Nil itu, di jembatannya. Apa? Yaitu ada wanita Mesir, cantiknya luar biasa, dibuang untuk dijadikan tumbal di Sungai Nil tersebut. Kenapa sih Ustadz kalau ngomong cewek Mesir itu kok cantiknya luar biasa? Iya, cewek Mesir itu kalau ada yang jalan 10, yang cantik itu 11. Lu kok bisa Ustadz? Iya, bayang-bayangannya itu ikut cantik begitu. Itu kiasan untuk menunjukkan orang Mesir itu cakep-cakep. Bahkan Imam Syafi'i dulu mengatakan bahwasanya seandainya aku tidak tergoda dengan wanita Mesir, maka aku akan mampu melajang untuk masyghulun bil ilmi. Beliau itu apa? Untuk apa? Senantiasa interaksi dengan ilmu. Bukan berarti wanita Mesir itu penggoda, tetapi cantiknya luar biasa. Kalau nggak percaya, silakan datang ke Mesir. Cerita lagi, Sayyidina Amr bin As ini ternyata apa? Melihat dan mendatangi. Ini bukan adatnya orang Islam. Ini tidak boleh. Kenapa anak kalian jatuhkan di Mesir? Apa jawaban orang-orang Mesir pada saat itu? Jawabannya adalah, iya, kami jadikan tumbal anak kami. Anak wanita cantik ini tujuannya apa? Agar Sungai Nil ini apa? Tidak banjir, tidak surut. Nggak boleh. Lalu apa solusinya? Loh, inilah hikmahnya. Kalau ada orang nanya, berarti hikmahnya apa? Jangan melarang tapi tanpa solusi. Ini dikasih bingung juga. Sayyidina Amr bin As ini kemudian tatkala itu mendatangi, belum ada solusi. Kemudian beliau nulis surat ke khalifah pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dibaca bahwasanya di Mesir itu keadaannya semacam ini. Kemudian dibaca oleh Sayyidina Umar, apa yang terjadi? Sayyidina Umar balas dengan surat. Suratnya ditujukan untuk siapa? Untuk Sungai Nil. Apa dikatakan? Bahwasanya, wahai Sungai Nil, engkau adalah hamba Allah. Dan aku Umar bin Khattab juga hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi khalifah fil ard. Untuk menjadi khalifah di dunia ini. Kemudian apa? Oleh karena itu kuperintahkan kamu dari sekarang, jangan banjir, jangan surut. Surat ini dibikin oleh khalifah, kemudian apa? Diterima oleh Sayyidina Amr bin As, dilemparkan ke Sungai Nil. Apa yang terjadi? Ini cerita fakta bahwasanya saya selama di Mesir dulu 10 tahun tidak pernah melihat Sungai Nil itu banjir dan surut. Nggak pernah. Bahkan dulu pada saat saya di Sudan ini kan juga salah satu negara yang dilewati Sungai Nil begitu ya. Di terakhirnya itu di Mesir, lah sebelumnya itu ada Sudan. Ada pemandangan yang apa menurut saya? Biasanya kalau saya datang ke kampus itu di jembatan biasanya sering banjir, sering surut. Bahkan kalau kita itu ada tanda itu di terminal, kalau esnya itu agak keruh, berarti banjir itu Sungai Nilnya. Sering itu terjadi. Tetapi saya di Mesir tidak pernah melihat Sungai Nil banjir itu. Kita lihat, seandainya ada sungai dari atas ke bawah, mungkin nggak di sini banjir, di sini tidak? Ya nggak mungkin. Bahkan saya di Mesir pernah datang ke sebuah tempat yang berbatasan dengan Sudan, namanya Aswan. Di Aswan itu luar biasa Sungai Nilnya. Wah, luar biasa. Ini orang Mesir show off kepada saya itu. Saya naik perahunya, kemudian ya Muhammad, lihat, manggil saya Muhammad begitu. Ini air. Ini dari surga, ini air yang bisa diminum langsung bersih. Di sini nggak pernah banjir, nggak pernah seumur hidup. Ini bagus. Loh, mungkin nggak di sini banjir, di sini tidak. Bahkan airnya bisa diminum. Ini kan luar biasa ini kan. Tapi orang Mesir ini kalau menunjukkan sesuatu ada kebanggaan di situ. Saya juga berpikir, oh bapaknya nggak pernah aja datang di Indonesia. Di Indonesia sumber di mana-mana bersih pak. Wah, ini bercanda aja ini. Nah, dulu di Mesir itu ternyata apa? Itu airnya sangat bersih sekali. Kalau di daerah Aswan itu, ini menunjukkan bahwasannya ada cerita di balik sungai itu, maknanya orang yang soleh itu jangankan sesama manusia, makhluk Allah sungai pun akan tunduk karena kesolehan manusia, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Kembali lagi kepada bab Toharoh, diceritakan memang ulamanya ini orang Mesir sehingga menceritakan segala sesuatunya sangat detail, ingin menunjukkan apa hikmah di balik itu. Maknanya adalah air yang diperbolehkan untuk kita melakukan Toharoh atau berwudu maupun mandi, maka salah satunya adalah air sungai. Baik.
Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah ma'ul bi'r, yaitu air sumur. Kita ketahui bersama, sumur itu di beberapa tempat, di antaranya rumah kita ada. Bahkan di Makkah Al-Mukarramah ada sumur yang tidak pernah surut, yaitu ma'ul zamzam, yaitu sumur Zamzam. Bahkan sumur Zamzam ini banyak difitnah. Kita ketahui bersama bahwasanya Mekah itu adalah wadi. Wadi itu sebuah cekungan. Kita lihat dataran terendah itu adalah di Mekah, yaitu di Ka'bah. Sehingga dulu orang-orang yang tidak suka dengan air Zam-Zam mengatakan, oh itu adalah aliran air dari rumah tangga. Sehingga apa? Di cekungan, ditampung. Maka itulah sumur Zam-Zam. Ternyata tidak. Air Zam-Zam itu kita bayangkan dari dulu dieksploitasi, diambil, bukan dieksploitasi, dimanfaatkan oleh jamaah. Bahkan seluruh jamaah yang datang bukan hanya minum, dulu diperbolehkan mandi. Bahkan sekarang setiap jamaah membawa pulang 5-10 liter, masih ada. Bahkan itu ada penyelam dari barat dikatakan sumbernya itu luar biasa jernihnya. Bahkan kandungan air Zam-Zam itu kalau dilihat dibawa ke lab itu jauh kualitasnya, lebih jauh sangat baik dibandingkan air-air biasa. Itu juga air sumur. Ini muallif kitab menjelaskan bahwasanya air yang salah satu diperbolehkan untuk wudhu yaitu air sumur. Boleh air sumur di tempat kita, boleh air Zam-Zam, dimanapun itu bentuknya sumur itu diperbolehkan airnya dipergunakan untuk bertoharoh. Lalu apa yang kelima? Nah ini dijelaskan. Wal khamis wasadis wasabi, yaitu air apa? Yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh itu airnya apa? Yaitu air yang pertama adalah ma'ul ain, yaitu air sumber. Nah, ini salah satu yang kita bahas tadi, sumber di Indonesia sangat luar biasa. Bahkan sumber di negara-negara lain itu belum tentu sejernih di Indonesia. Ini patut kita syukuri negara kita. Ya, kalau kita lihat di Malang ini kan luar biasa sumbernya. Ini ada dekat rumah saya itu ada namanya sumber Nyolo. Ada, luar biasa beningnya dan airnya nggak pernah surut. Ada sumber Maron, nah, itu agak jauh dikit tapi luar biasa indahnya. Maka banyak titipan Allah yang dititipkan di bumi Indonesia. Oleh karena itu harus bersyukur. Nah di sini air yang boleh dipakai berwudu salah satunya bertoharah yaitu ma'ul ain, yaitu sumber mata air. Kemudian apa? Yang kedua adalah yaitu air apa? Ma'ul apa? Al-salj. Air es. Wah ya sudah kalau gitu saya datang ke kulkas ngambil air es dipakai berwudu. Bukan itu maksudnya. Itu namanya kurang kerjaan. Maknanya itu ma'us salji ini air es ini bagaimana? Tatkala kita posisinya di luar negeri, sehingga seandainya air itu dalam keadaan beku semuanya, maka air yang dipakai untuk toharo itu salah satunya apa? Air salju yang ada itu diperbolehkan. Itu maksudnya. Maknanya bukan kita ngapain kita berwudu ngambil es yang ada di freezer kita. Bukan. Kalau kita keluar negeri, tatkala kita tidak ada air, airnya itu hanya salju. Salju itu diperbolehkan untuk melakukan toharo, yaitu berwudu. Kemudian apa? Ma'ul bard yang 7, yaitu air dingin. Maknanya kalau kita air es yang menetes itu diperbolehkan untuk kita untuk berwudu. Maka itulah macam air yang diperbolehkan untuk berwudu atau dinamakan air mutlak. Kalau kita review kembali, macam airnya ada 4, yaitu air yang pertama adalah ma'ul mutlak. Air yang pertama dikategorikan air mutlak, air yang suci secara zatnya dan dia mampu mensucikan yang lainnya, itu disebut air mutlak. Dan air mutlak yang pertama adalah ma'us sama, air hujan. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ma'ul bahr, yaitu air laut. Yang ketiga air apa? Yang ketiga adalah air sungai. Yang keempat adalah apa? Ma'ul bi'r, air sumur. Yang kelima adalah ma'ul ain, yaitu sumber. Kemudian air es, air salju. Kemudian yang terakhir adalah air dingin atau air embun, boleh. Itu barangkali sebagai pengalaman bagi kita, yaitu air yang diperbolehkan untuk kita gunakan untuk tohar.